Assalamualaikum. Hari ini kita belajar hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Simak penjelasan berikut ini. Rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu 1. Sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen juga mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Kedua, yaitu sebagai konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dikelompokkan menjadi konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivora. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Selanjutnya konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Yang terakhir konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Peran yang ketiga adalah sebagai pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Ayo perhatikan gambar rantai makanan berikut. Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Ayo perhatikan rantai makanan pada ekosistem laut. Fitoplankton merupakan tumbuhan hijau sangat kecil yang melayang di air laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Udang berperan sebagai konsumen tingkat 1 dan memakan fitoplankton. Fitoplankton menjadi energi bagi udang. Ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena ikan kecil termasuk hewan karnivora. Ikan kecil memakan udang dan mengubahnya menjadi energi. Udang merupakan sumber energi bagi ikan kecil. Singa laut berperan sebagai konsumen tingkat 3 karena singa laut termasuk hewan karnivora. Singa laut memakan ikan kecil dan mengubahnya menjadi energi. Ikan kecil merupakan sumber energi bagi singa laut. Hiu berperan sebagai konsumen tingkat 4 karena hiu termasuk hewan karnivora. Hiu memakan singa laut dan mengubahnya menjadi energi. Singa laut merupakan sumber energi bagi hiu. Bakteri berperan sebagai pengurai. Saat hiu mati, tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri. Hasil penguraian tersebut menjadi sumber energi bagi fitoplankton. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Ayo perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut.
Energi matahari digunakan oleh tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen. Produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen. Konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Nutrien dari pengurai akan diserap kembali oleh tumbuhan. Begitu seterusnya. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Contoh lain yaitu ikan badut dan anemon, serta kerbau dan burung jalak. Contoh simbiosis mutualisme pada kerbau dan burung jalak. Tubuh kerbau terdapat banyak kutu. Kutunya dimakan oleh burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan dan kerbau terhindar dari kutu. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak sedangkan pihak lain tidak dirugikan. Contoh simbiosis ini adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan sisa makanan dan perlindungan. Ikan hiu tidak mendapat keuntungan dan tidak merasa terganggu dengan ikan remora. Contoh lain simbiosis komensalisme adalah anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak namun merugikan pihak lain. Contoh simbiosis ini adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia. Nyamuk mendapatkan nutrisi, manusia menjadi gatal-gatal. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia.